ini ya? Iya. Hidup kok. Dan nyanyinya harus semangat. Ya. Ayo nyanyi.
Sahabat pintar, tahukah sahabat pintar, sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, peredaran darah terbuka, seperti pada cacing dan serangga, juga belalang. Pada sistem peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Kemudian ada peredaran darah tertutup. Jantung akan memompa darah secara terus-menerus, sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Hal ini akan mendorong darah keluar dengan lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki organ jantung dengan kecepatan yang baik, seperti pada apel atau burung dan ikan. Sistem peredaran darah pada burung. Perhatikan ya, nak. Peredaran darah pada burung disebut dengan sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Apa maksud dari kedua istilah ini? Dan bagaimana proses peredaran darah pada burung berlangsung ya? Sama seperti peredaran darah yang ada di tubuh manusia, darah pada tubuh burung mengalir melalui pembuluh darah. Nah, yang mengalir melalui pembuluh darah inilah yang disebut sebagai sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah pada burung juga terjadi dengan cara sistem peredaran darah ganda. Apa ya? Itu berarti dalam satu kali proses mengalir dalam tubuh, darah di tubuh burung akan melewati jantung sebanyak 2 kali. Proses peredaran darah pada burung. Peredaran darah pada burung dimulai dari darah yang membawa oksigen dipompa dari bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh lewat aorta atau pembuluh darah utama dalam tubuh. Setelah darah masuk ke berbagai sel tubuh, oksigen akan dilepaskan dan sebagai gantinya darah membawa karbon dioksida dari dalam tubuh. Nah, darah yang membawa karbon dioksida ini kemudian dialirkan ke keramik kanan dan masuk ke bilik kiri melalui pembuluh darah vena. Proses peredaran darah dari jantung menuju seluruh tubuh sambil membawa oksigen, lalu kembali lagi ke jantung membawa karbon dioksida ini disebut sebagai peredaran darah besar. Lalu, kemana perginya karbon dioksida yang dibawa oleh darah ya? Setelah dari bilik kanan, darah yang membawa banyak karbon dioksida kemudian dipompa ke paru-paru. Darah yang membawa karbon dioksida akan mengalami pertukaran oksigen saat berada di paru-paru setelah dipompa dari bilik kanan. Oksigen yang sudah diikat oleh darah di paru-paru kemudian diterpa lagi ke jantung melalui keramik kiri dan masuk ke bilik kiri. Setelah berada di bilik kiri, proses peredaran darah pada burung pun kembali berlangsung ke seluruh tubuh untuk membawa oksigen. Organ peredaran darah pada burung dan fungsinya. Organ peredaran pada burung terdiri dari satu jantung. Jantung pada burung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Atrium kanan berfungsi menerima darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Atrium kiri berfungsi menerima darah bersih yang kaya oksigen di paru-paru. Vertikal kanan berfungsi memompa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Vertikal kiri
berfungsi memompa darah bersih yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah pada burung terdiri dari vena yang berfungsi membawa darah kotor yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh vena terbagi menjadi 2, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Vena cava superior membawa darah dari tubuh bagian atas, sedangkan vena cava inferior membawa darah dari tubuh bagian bawah. Arteri. Arteri berfungsi membawa darah bersih yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Arteri pulmonalis berfungsi membawa darah dari jantung atau benih kanan menuju paru-paru. Selanjutnya vena pulmonalis berfungsi membawa darah bersih yang kaya oksigen kembali dari paru-paru ke jantung atau bilik kiri. 3. Paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk melakukan pertukaran antara karbon dioksida dalam darah dan oksigen dari udara yang dihirup saat bernafas. Perhatikan videonya. Oke, sahabat pintar, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, itu tadi kita belajar tentang apa? Tentang sistem peredaran darah hewan. Ada berapa tadi sistem peredaran darah pada hewan? 3. Itu organnya. Organnya itu ya? 2. Iya, ada sistem peredaran darah terbuka. Kemudian ada sistem peredaran darah tertutup. Apa yang jadi? Tertutup. Nah, pada video pembelajaran yang kalian amati, sistem peredaran darah hewan itu kan mempunyai organ-organ peredaran darah kan? Ada berapa organ peredaran darahnya? 3. Ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama apa? Jantung.
Itu dewasa polisi tuh. Bentar ya nak. Nah, ini adalah sistem peredaran darah burung. Nampak nggak? Nah, burung ini sistem peredaran darahnya tertutup. Apa? Tertutup. Kalau serangga tadi apa? Terbuka. Kalau burung tertutup, ya kan? Kemudian jantung burung terdiri dari empat ruang. Coba sebutkan. Satu, serambi kanan, serambi kiri, kiri kanan, kiri kiri. Coba ulangi lagi. Serambi kanan, serambi kanan, serambi kiri, kiri kanan, dan kiri kiri. Empat ini namanya apa tadi? Organ apa? Organ Peredaran darah burung. Berarti organ peredaran darah burung ada berapa? Ada empat. Nah, siapa yang mau bertanya? Ada yang kurang paham dari anak-anak di sini boleh bertanya. Ayo, nggak boleh malu-malu ya. Ya, kalau yang belum paham materi ini, materi sistem peredaran darah hewan, tanya-tanya. Sudah paham semua? Oh, berarti pintar-pintar ya kan? Nah, selanjutnya kita bersama-sama membacakan apa ini? Pantun. Disuruh yang mengucapkan baru kalian ya. Terbang tinggi burung kutilang, hinggap-hinggapan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kekalang. Ayah pulang membawa oleh-oleh. Selanjutnya, misnya tidak ikut, kalian yang baca ya. Nah, 1, 2, 3. Nah, sekali lagi, tadi ada yang masih baca yang pertama, ada yang baca kedua. Harus kompak ya. Ya. 1, 2, 3 yang kita bacakan. Tadi kan semua kan yang baca. Coba satu siswa yang berani baca. Tunjuk tangan. Siapa? Bella. Ayo, nggak boleh. Nggak boleh malu-malu. Anjani. Ya? Ya, sini. Cepat. Ayo, nggak boleh malu-malu. Ah. Ya, sini. Ini lihat dulu. Nah, dah baca. Terbang tinggi burung kutilang, hinggap-hinggapan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kekalang, ayah pulang bawa oleh-oleh. Oke, tepuk tangannya. Siapa lagi yang mau? Yang laki-laki, Faris. Coba. Ayo, siapa yang mau? Bella mau? Nggak apa-apa. Nggak boleh malu, Mak. Malu namanya belajar ya kan? Nah, dengarkan jawabannya ya. Dah. Terbang tinggi burung kutilang, Yang kuat, ulangi. Yang kuat, Nak. terbang tinggi burung kutilang, hinggap-hinggapan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kekalang, ayah pulang bawa oleh-oleh. Oke. Tepuk tangannya. Ini namanya apa tadi? Pantun. Pantun terdiri dari berapa baris? 4 baris. Kemudian baris yang pertama yang ini sama baris kedua namanya apa? Namanya apa? Baris ketiga dan keempat namanya apa?
Terdapat 15 suku kasta. Suku kasta di tiap baris. 3 memiliki sampiran dan isi. Di 4 beri laba-laba. AB. Nah, ini tadi ciri-ciri pantun ada apa? Ciri-ciri pantun berdasarkan siklus kehidupan manusia. Ada pantun kanak-kanak, ada pantun muda. Kemudian ada pantun apa, Nak? Ada pantun tua. Nah, di buku kalian di halaman 14 ada contoh pantun. Coba buka dulu bukunya halaman 14. Ada semua? Yang pertama, contoh pantun kanak-kanak. Terbang-terbang belum putih. Coba Bella baca Bella. Contoh pantun kanak-kanaknya. Yang ini. Terbang. Jihan baca yang Jihan. Yang pantun. Contoh pantun muda. Yang kuat nah, yang kuat. Ulangi yang lain dengarkan dia membaca ya. Nah, cepat. Turun di ada bubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Oke, berikutnya. Yang ketiga, coba nih, mari. Yang ketiga, contoh pantun tua. Ayo. Lipat dada, segar dadanya indah bermain. Iya. Sekolah rajin belajar, ada kejidan, kelak tercapai. Iya. Ayo, betul. Jadi kalau pantun yang ketiga itu amanatnya tentang apa? Tentang anak sekolah. Kalian ini harus rajin belajar supaya apa? Supaya pintar. Siapa yang rajin belajar? Ayo tunjuk tangan yang rajin belajar siapa? Oh, kemarin yang rajin belajar?
Dika. Jo di sini nak, Jo. Jo. Kemudian dibuka halaman selanjutnya. Ini ada soal
Sudah, kerjakan kelompoknya ya. Bisa. Udah kasihkan ya. Ada Alin ini. Nanti Alin yang nempel ya, Nak. Nanti Alin yang nempel ya. Ya, yang ini. Ini belum ada isinya, nanti diisi. Kan gini dipotong. Iya, potong ya.
Ya, yang kertas jarumnya jangan digunting. Ini nanti menempelnya ya. Nanti tugas Alin apa? Tempelkan ini ya. Ini ininya dibuka. Buka gini nanti. Bentar. Nah, bisa kan? Iya, nanti mau ditulis dulu. Bisa kan? Ya. Iya, ditulis dulu nanti baru dicatatkan ya. Nanti. Nah, yang ini kerja tadi kan Jikri gunting nanti ya. Nah, ini nempel, yang ini bisa kalian pakai ini, oke? Nah, tunggu ya. Miss, kesimpulannya apa, Miss? Udah. Udah, yang ini tulis dulu ya nak. Kartunya dibuat dulu. Jikri yang gunting ya? Iya, pandai. Paris tadi ngerjakan ini ya? Paris tadi ngerjakan ini udah siap? Udah. Ada yang mau ditanya? Udah, Siva yang ini ya? Bentar. Udah. Udah. Yang ini Anjani udah dibuat albumnya. Ya, ini nanti dibuat nama. Buat nama. Sekarang duduk. Yang ini duduk dulu, duduk. Nah, duduk. Ya. Alin ini ambil pulpennya nak. Jangan yang ininya. Nah, duduk. Duduk nak. Nah. Ya, tempel.
Iya, pokoknya dihias yang cantik ya. Burung pun boleh, gambar burung gitu. Yang cantik ya, buatnya ya. Ya, buat gambarnya. Ini dihias. Mau gambar apa Hati? Iya, cantik. Cantik sekali gambarnya. Wah, itu gambar apa? Gambar bunga ya? Ih, cantik sekali kan? Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Tadi kan 15 menit kan? Udah 10 menit, 5 menit lagi ya. Namanya udah semua? Kalau kalian ini udah siap? Nah, kalau yang udah siap, tunggu temennya yang belum siap, duduknya yang rapi. Temennya yang udah siap, duduknya yang rapi, angkat tangannya ya. Ya, kita tunggu 5 menit lagi temennya ya. Dah. Ini peralatannya ini kan ada sampah ini kan? Udah. Tadi plastik kemana plastiknya? Nah, peralatannya dimasukkan lagi di plastiknya. Nanti hilang. Kita mau pakai lagi. Ya, ini sini masukkan. Ini sampai di dalam. Nah, yang kelompok ini kan siapa yang hijau? Angkat tangannya aja ya, teman-temannya. Ini sebentar lagi masih siap nih. Nah, tunggu ya, kalau udah beres sedikit lagi siap. Anjani udah siap penggambarnya? Sedikit lagi nih. Oh, sedikit lagi. Yang ini? Sedikit lagi. Ya, kita tunggu ya. Sabar menunggu kan kelompok hijau? Iya. Udah siap? Yang kelompok mana udah siap? Kelompok ini. Kita tunggu kelompok merah ya. Kelompok hijau sudah siap. Udah, bentar ya. Coba sekarang yang udah siap diperiksa dulu hasil karyanya, yang APD-nya udah bener apa belum? Udah, diperiksa dulu nak. Nah, diperiksa dulu coba ini kelompok hijau, kita udah siap kan? Periksa dulu, udah bener apa belum? Sebelum nanti dipresentasikan. Ini coba diperiksa dulu, udah bener apa belum hasil kerjanya? Yang ini juga ya. Ini udah diperiksa. Nah, sudah siap Kak? Sudah diperiksa? Nah, selanjutnya kita akan mempresentasikan ya hasil kerjanya ya. Coba semua duduk dulu. Duduk. Anjani duduk nak. Nah, Anjani duduk nak. Nah, kelompok mana yang mau mempresentasikan terlebih dahulu tunjuk tangan. Kelompok mana? Kelompok Bu? Ini. Ayo maju ke depan. Ayo maju ke depan nak. Ayo jangan malu-malu. Sini. Alin. Nah, depan. LKPD-nya tadi udah dibawa kan? Nah, sekarang bacakan dulu ininya. LKPD-nya ya. Ya. Sini nak. Nah, sini. Ya. Sini geser lagi sini biar nggak kena. Nah, geser lagi sini biar nggak kena. Sini. Ya, sini. Biar nggak kena cahaya. Ya, sini biar nggak kena cahaya. Dan berikan